Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Hussein dengan NIM 411200-116. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Komunikasi Proyek dengan dosen Lili Kolida, STMT, PMP. Manajemen komunikasi. Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam pengelolaan proyek. Ancaman terbesar yang mengakibatkan proyek tidak berhasil adalah kegagalan membangun proyek stakeholder. Kemampuan objek manajer dalam berkomunikasi secara efektif sangat menentukan keberhasilan proyek. Komunikasi dan informasi yang salah mengakibatkan kinerja yang kurang baik, diantaranya pembengkakan biaya proyek, buruknya mutu pekerjaan, dan terjadinya keterlambatan waktu pekerjaan dari jadwal semestinya. Komunikasi telah diketahui sebagai salah satu faktor penting yang dapat menyebabkan gagal atau suksesnya suatu proyek. Komunikasi berperan penting dalam mencapai tujuan tersebut. Berapa pentingnya manajemen komunikasi dalam proyek? Menurut jurnal Managing Cross-Cultural Communication in Multicultural Construction Project Team, The Case of Kenya and UK, untuk mengatasi komunikasi yang tidak efektif, penting untuk menentukan keterampilan dan aplikasi komunikasi yang diperlukan untuk berkomunikasi secara efektif. Karena komunikasi penting untuk keberhasilan penyelesaian suatu proyek, keterampilan tidak dapat diterapkan tanpa komunikasi yang efektif. Keterampilan terpenting yang dimiliki manajer proyek adalah keterampilan komunikasi. Plan Management Communication. Dalam perencanaan komunikasi, menetapkan informasi dan komunikasi yang diperlukan. Seperti contohnya, stakeholder proyek, contohnya siapa memerlukan informasi, kapan mereka akan memerlukannya, bagaimana mereka akan memberikannya, dan oleh siapa. Sementara semua proyek perlu mengkomunikasi informasi proyek, memerlukan informasi, metode distribusi yang sering berubah secara luas. Mengidentifikasi kebutuhan informasi untuk stakeholder dan menetapkan kenyamanan yang diperlukan dalam rapat adalah faktor penting demi menyukseskan proyek. Hampir semua proyek dan terbanyak perencanaan komunikasi disiapkan di awal proyek. Akan tetapi, hasil dari proses perencanaan ditinjau ulang secara berkala melalui pembaruan proyek sebagai keperluan untuk menjamin kelangsungan dalam penerapannya. Ini adalah input plan manajemen komunikasi communication. Ada input. Nah, yang pertama ada proyek charter atau piagam proyek adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemrakarsa proyek atau sponsor yang secara resmi mengesahkan keberadaan proyek dan memberikan manajer proyek wewenang untuk menerapkan sumber daya organisasi ke aktivitas proyek charter. Pada tahapan input perencanaan, manajemen komunikasi berguna untuk mengidentifikasi daftar dari stakeholder utama dan juga berisi informasi tentang peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan proyek atau stakeholder. Kedua ada proyek manajemen plan. Rencana manajemen proyek adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana proyek akan dilaksanakan, dipantau, dan dikendalikan, dan ditutup. Untuk tahapan input perencanaan manajemen komunikasi proyek, dokumen proyek manajemen plan yang dibutuhkan adalah yang pertama dari short management plan atau memberikan panduan tentang bagaimana sumber daya tim akan dikategorikan, dialokasikan, dikelola, dan dirilis. Anggota tim dan kelompok mungkin memiliki komunikasi persyaratan yang harus diidentifikasi dalam rencana manajemen komunikasi. Yang kedua, stakeholder engagement plan. Rencana keterlibatan pemangku kepentingan mengidentifikasi strategi manajemen yang diperlu untuk melibatkan pemangku kepentingan secara efektif. Strategi ini sering dipenuhi melalui komunikasi. Yang ketiga ada proyek dokumen, requirement documentation, dokumentasi persyaratan dapat mencakup komunikasi proyek untuk pemangku kepentingan atau proyek stakeholder communication. Yang kedua ada stakeholder register, daftar pemangku kepentingan. Daftar stakeholder digunakan untuk merencanakan komunikasi kegiatan dengan stakeholder. Yang keempat ada enterprise environmental factor atau faktor lingkungan perusahaan. Faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses manajemen komunikasi rencana adalah budaya organisasi, iklim politik, dan kerangka tata kelola. Kebijakan administrasi kepegawaian. Yang ketiga, ambang batas risiko pemangku kepentingan. Keempat, membangun saluran alat dan sistem komunikasi. Yang kelima, tren, praktik, atau kebiasaan global, regional, atau lokal. Dan yang terakhir adalah distribusi, geografis, fasilitas, dan sumber daya. Yang kelima adalah organizational proses aset atau aset proses organisasi. Aset proses organisasi dapat mempengaruhi proses plan communication management. Ada dua, yaitu kebijakan dan prosedur organisasi untuk media sosial, etika, dan keamanan. Yang kedua, kebijakan dan prosedur organisasi untuk masalah, risiko, perubahan, dan manajemen data. Yang ketiga, persyaratan komunikasi organisasi. Yang keempat, pedoman standar untuk pengembangan, pertukaran, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Yang kelima, informasi sejarah dan tempat penyimpanan pelajaran. Dan yang terakhir ada data, informasi, pemangku kepentingan, dan komunikasi dari proyek sebelumnya. Pengelolaan manajemen komunikasi proyek konstruksi. Manajemen proyek komunikasi proyek adalah kompetisi yang harus dimiliki manajer proyek dengan tujuan utama adalah agar adanya jaminan bahwa semua informasi mengenai proyek akan sampai tepat pada waktunya. Dibuat dengan tepat, dikumpulkan, dibagikan, disimpan, dan diatur dengan tepat pula. Untuk secara efektif melakukan dan memfasilitasi komunikasi proyek, diperlukan pemahaman yang baik dari fondasi dan dasar dari komunikasi. Ini berarti kita harus memahami teknologi komunikasi, metode, dan model. Kita juga harus memperhitungkan proses dan prosedur komunikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan mengenai proyek tersebut, rekaman evaluasi dari proyek sebelumnya. Tools and Technique Communication Management Plan. Yang pertama ada expert judgment atau penilaian ahli. Penilaian ahli didefinisikan sebagai penilaian yang diberikan berdasarkan keahlian di area aplikasi, area pengetahuan disiplin, industri sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
Yang kedua ada communication requirement analysis. Analisis kebutuhan komunikasi menentukan kebutuhan informasi dari pemangku kepentingan proyek. Persyaratan ini didefinisikan dengan menggabungkan jenis dan format informasi yang dibutuhkan dengan analisis nilai informasi itu. Yang ketiga ada communication teknologi. Metode yang digunakan untuk mentransfer informasi di antara stakeholder proyek dapat bervariasi secara signifikan. Metode yang biasanya digunakan untuk pertukaran informasi dan kolaborasi di antaranya percakapan, pertemuan, dokumen tertulis, database, sosial media, dan situs web. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan teknologi komunikasi antara lain urgensi kebutuhan akan informasi, ketersediaan dan keandalan teknologi, kemudahan penggunaan, lingkungan proyek, sensitivitas dan kerahasiaan informasi. Yang keempat, komunikasi model. Model komunikasi dapat mewakili proses komunikasi dalam bentuk linear yang paling dasar, dalam bentuk yang lebih interaktif yang mencakup elemen tambahan dari umpan balik, atau dalam model yang lebih kompleks yang menggabungkan unsur-unsur manusia dari pengirim atau penerima dan mencoba untuk menunjukkan kompleksitas dari setiap komunikasi yang melibatkan orang. Yang kelima, communication method. Ada beberapa metode komunikasi yang digunakan untuk berbagi informasi di antara para pemangku kepentingan proyek. Metode ini secara garis besar diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, komunikasi interaktif atau interactive communication antara dua atau lebih pihak melakukan pertukaran informasi multi arah dalam waktu nyata. Ini menggunakan artefak komunikasi seperti rapat, panggilan telepon, pesan instan, beberapa bentuk media sosial, dan konferensi video. Yang kedua ada komunikasi dorong, push communication dikirim atau didistribusikan langsung ke penerima tertentu yang perlu menerima informasi. Ini memastikan bahwa informasi didistribusikan tetapi tidak memastikan bahwa itu benar-benar tercapai atau dipahami oleh audiens yang dituju. Ada efek komunikasi push termasuk surat, memo, laporan, email, fax, text, voice, mail, blog, dan siaran pers. Yang ketiga ada komunikasi tarik atau pull communication digunakan untuk kumpulan informasi besar yang kompleks atau untuk audiens yang besar dan membutuhkan penerima untuk mengakses konten atas kebijaksanaan mereka sendiri dengan tak tunduk pada prosedur keamanan. Metode ini termasuk portal web, situs intranet, e-learning, database pelajaran, atau repository pengetahuan. Communication channel atau jalur komunikasi. Untuk jalur komunikasi itu bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut. N buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dibagi 2, di mana N itu jumlah stakeholder. Yang keenam, interpersonal dan tim skill. Keterampilan interpersonal dan tim dapat digunakan untuk proses ini adalah penilaian gaya komunikasi, sebuah teknik yang digunakan untuk menilai gaya komunikasi dan mengidentifikasi metode, format, dan isi komunikasi yang disukai untuk kegiatan komunikasi yang direncanakan. Yang kedua, kesadaran politik. Kesadaran politik menyangkut mengakses atas hubungan kekuasaan, baik formal maupun informal, dan juga kemauan untuk beroperasi dalam struktur tersebut. Yang ketiga ada kesadaran budaya. Kesadaran budaya adalah pemahaman akan perbedaan antara individu, kelompok, dan organisasi dan mengadaptasi strategi komunikasi proyek dalam konteks perbedaan. Yang ketujuh ada data presentasi. Teknik representasi data yang dapat digunakan untuk proses ini termasuk tetapi tidak terbatas pada matriks penilaian kepentingan stakeholder engagement assessment matrix. Yang kedelapan ada meeting. Rapat proyek dapat mencakup rapat virtual, rapat elektronik atau e-meeting atau tatap muka, dan dapat didukung dengan dokumen teknologi kolaborasi, termasuk pesan email dan situs web proyek. Ketika merencanakan meeting, perhatian beberapa aturan sebagai berikut. Pertama, jadwalkan pertemuan berulang sebelumnya. Yang kedua, bertemu dengan tim secara teratur sesuai kebutuhan. Yang ketiga, memiliki tujuan dalam setiap pertemuan. Yang keempat, mematuhi aturan yang melekat untuk jenis pertemuan tertentu. Ada output plan manajemen komunikasi. Yang pertama ada komunikasi manajemen plan. Rencana manajemen komunikasi adalah komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan bagaimana proyek komunikasi akan direncanakan, terstruktur, diimplementasikan, dan dipantau efektivitasnya. Rencana tersebut berisi informasi sebagai berikut. Ada persyaratan komunikasi pemangku kepentingan, ada informasi yang akan dikomunikasikan, termasuk bahasa, format, isi, dan tingkat detail. Ada proses eskalasi, alasan penyebaran informasi tersebut, orang yang bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan informasi, metode atau teknologi yang digunakan untuk penyampaian informasi, sumber daya yang dialokasikan untuk kegiatan komunikasi. Yang kedua ada proyek manajemen plan update. Setiap perubahan pada rencana manajemen proyek melewati proses kontrol perubahan organisasi melalui perubahan permintaan. Komponen yang mungkin memerlukan permintaan perubahan untuk rencana manajemen proyek adalah perlibatan pemangku kepentingan. Rencana keterlibatan pemangku kepentingan stakeholder engagement plan adalah komponen dari rencana manajemen proyek yang mengidentifikasi strategi dan tindakan yang diperlukan untuk mendorong keterlibatan produktif pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan dan pelaksananya. Yang ketiga, proyek dokumen update. Dokumen proyek yang dapat diperbarui sebagai hasil dari pelaksanaan proses ini termasuk jadwal proyek atau proyek schedule. Jadwal proyek dapat diperbarui untuk mencerminkan komunikasi kegiatan. Ada daftar pemangku kepentingan atau stakeholder register. Daftar pemangku kepentingan dapat diperbarui untuk mencerminkan komunikasi yang direncanakan. Jadwal proyek adalah output dari model jadwal yang menyajikan aktivitas terkait dengan tanggal, durasi, acuan progres pekerjaan atau milestone, dan sumber daya. Minimal jadwal proyek mencakup tanggal mulai yang direncanakan dan tanggal selesai yang direncanakan untuk setiap aktivitas. Teknologi komunikasi yang mulai digunakan pada proyek konstruksi, pertama ada email dan intranet, ada dua e-commerce, ketiga e-procurement, keempat ada software. Pengolahan komunikasi proyek. Pengolahan komunikasi proyek adalah proses mematikan pengumpulan, pembuatan, distribusi, penyimpanan, pengambilan, manajemen, pemantauan, dan disposisi akhir informasi proyek.
Manfaat utama dari proses ini adalah memungkinkan aliran informasi yang efisien dan efektif antara tim proyek dan pemangku kepentingan. Proses ini dilakukan di seluruh proyek dikelola komunikasi mengidentifikasi semua aspek komunikasi yang efektif, termasuk pilihan teknologi, metode, dan teknik yang tepat. Selain itu, harus memungkinkan fleksibilitas dalam komunikasi kegiatan, memungkinkan penyesuaian dalam metode dan teknik untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan pemangku kepentingan proyek. Output Manage Communication. Yang pertama ada Project Management Plan, rencana pengelolaan sumber daya, Resource Management Plan, rencana pengelolaan sumber daya menggambarkan komunikasi yang diperlukan untuk manajemen tim atau sumber daya fisik. Rencana pengelolaan Communication Management Plan, rencana manajemen komunikasi menggambarkan bagaimana komunikasi proyek yang direncanakan, terstruktur, dipantau, dan dikendalikan. Yang terakhir, rencana pelibatan pemangku kepentingan atau Stakeholder Engagement Plan. Rencana keterlibatan pemangku kepentingan menjelaskan bagaimana pemangku kepentingan akan dilibatkan melalui strategi komunikasi yang tepat. Yang kedua ada proyek dokumen. Dokumen proyek yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk proses ini yaitu ada change log, issue log, lesson learn register, laporan kualitas, laporan risiko, daftar pemangku kepentingan. Yang ketiga ada work performance report. Laporan kinerja diedar ke pemangku kepentingan proyek yang berguna untuk membuat kesadaran dan menghasilkan keputusan dan tindakan. Contoh laporan kinerja termasuk status laporan dan laporan kemajuan. Laporan kinerja dapat berisi grafik dan informasi nilai yang diperoleh, garis tren dan perakiraan grafik burn down, cadangan, histogram cacat, informasi kinerja kontrak, dan tingkatan risiko. Yang keempat ada enterprise environmental factor. Faktor lingkungan perusahaan merupakan faktor yang tidak bisa lagi dijangkau oleh project manager. Faktor lingkungan perusahaan dapat mempengaruhi proses manajemen komunikasi rencana adalah ada budaya organisasi, iklim politik, dan kerangka tata kelola. Kebijakan administrasi kepegawaian, ambang batas risiko pemangku kepentingan, membangun saluran, alat, dan sistem komunikasi, tren, praktik, atau kebiasaan global, regional, atau lokal. Yang kelima ada organisasional proses aset. Aset proses organisasi merupakan faktor yang masih bisa dijangkau oleh project manager. Aset proses organisasi dapat mempengaruhi proses plan communication management adalah kebijakan dan prosedur organisasi untuk media sosial, etika, dan keamanan, kebijakan dan prosedur organisasi untuk masalah, risiko, perubahan, dan manajemen data, persyaratan komunikasi organisasi, pedoman standar untuk pengembangan, pertukaran, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Sekian presentasi mata kuliah manajemen komunikasi proyek. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.